masjid, kulihat seorang lelaki berdiri di depan pintu yang tertutup. Malam itu hujan menggigil dingin, aku sendiri berteduh di teras lupa. Saudara, masih ribut soal OCCRP. Ini dagelan pergantian tahun kali ini yang paling tidak lucu karena ulah sebagian pemuja dalam pembelaan Jokowi gegara laporan OCCRP. Dikabarkan nama Jokowi hilang di dari laporan dan oleh OCCRP. Para pojo ketawa senang ngetawain yang katanya kena prank OCCRP. Yang percaya OCCRP dituduh sebagai kaum pembenci, tidak bisa move on dari hasil pilpres, gampang ketipu. Nggak taunya mereka sendiri yang ketipu hoax atau kena prank teman sendiri. Atau mungkin janjian untuk mereduksi bersama-sama. Lucu lagi tanggapan ketika OCCRP menjelaskan tak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi demi keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Katanya OCCRP telah ngebokisin menipu Indonesia. Padahal sudah dijelaskan dalam proposal sebelumnya dan diulang berkait Jokowi korupsi atau tidak. Laporan OCCRP tentang The Man of the Year 2024 adalah tentang persepsi orang-orang di suatu tempat dan suatu masa. Cara pembacaannya sama dengan kita melihat hasil approval rating olahan Kodari misalnya yang mengatakan misalnya Jokowi approval ratingnya tertinggi di dunia. Bedanya OCCRP lebih jujur dalam pengantar resume dan keputusannya. Laporan OCCRP berkait tentang penilaian masyarakat mengenai kualitas kepemimpinan beserta kecenderungan, terutama dalam hal ini misal Jokowi, benar tidak dia pemimpin yang mempengaruhi munculnya kejahatan yang terorganisasi yang berkecenderungan korup dengan menggunakan kekuasaan politik. Karena pada faktanya ada banyak pernyataan dan penilaian bahwa kelompok masyarakat sipil dan para akademisi mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, mempengaruhi proses demokrasi dengan tekanan kekuasaan politiknya. Bisa dicek dokumen media dan dokumen negara dalam lembaran konstitusinya. Apakah semua tudingan itu terbukti? Sepanjang belum ada keputusan hukum persis dengan persepsi masyarakat tentang Soeharto. Walau proses hukumnya tak selesai di peradilan, menggantung persepsi yang berkembang di masyarakat Soeharto presiden yang korup. Kenapa dengan persepsi itu tidak menjadi indikator petunjuk atau tak dilanjutkan ke ranah hukum, ke pelaporan misalnya? Bukankah sudah pelaporan Jokowi bahkan Gibran dan Kaisang ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan KPK? Tapi apakah ditindaklanjuti? Tidak usah bersilat lidah. Cobalah pahami dodok selehnya kayak nasihat Mbah Kiai Sokrates, pikir dulu baru berkata, dengar dulu baru beri penilaian, pahami caranya baru bertindak. Jangan kok belum sudah, nggak ngerti kentang kimpule, bikin hoax, bikin screenshot palsu. Jadinya nipu orang baik yang mulanya nggak suka ngomong buruk, tapi jadi ketipu ngomong buruk. Padahal dianya yang ketipu. Cara kita berdiskusi atau berdebat sering tak cukup bermartabat, itu menunjukkan nganu. Sementara jika saya lebih percaya OCCRP daripada M. Kodari dan Fahri Hamzah misalnya, karena mereka orangnya Jokowi, it's very simple. Gitu saja kok repot. Sementara sudah dijelaskan pengantar OCCRP, mereka awalnya membuka usulan dari pembaca, jurnalis internasional, juri, dan pihak lain yang masuk dalam jaringan global organisasi mereka.
secara global juga, agar menominasikan nama-nama untuk menerima penghargaan yang telah berlangsung 13 tahun tersebut. OCCRP telah menerima lebih dari 55.000 pengajuan. Di dalamnya berisi nama-nama beberapa tokoh politik paling terkenal serta individu yang kurang dikenal. Nama Joko Widodo terbanyak disebut dan memiliki dasar argumentasi untuk diikutsertakan sesuai tema dimaksud. Jadi OCCRP hanya menampung, bahkan hanya mengafirmasi apa yang sudah selama ini dipersepsikan publik. Dengan jujur, OCCRP menjelaskan tak memiliki bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi demi keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya, karena ini butuh proses pembuktian. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jokowi juga banyak dikritik karena meremehkan lembaga pemilu dan peradilan di Indonesia demi menguntungkan ambisi politik, dalam hal ini putranya yang kini menjadi wakil presiden. Pendapat itu kini diamplifikasi oleh OCCRP secara global. Bukan sekedar lagi diafirmasi, tapi diamplifikasi, diperkeras gaungnya. Pada sisi itu saya lebih percaya reputasi OCCRP daripada tukang bikin hoax. Yang ingin data lengkap organisasi ini gampang saja ngeceknya di laman official dan bisa dipertanggungjawabkan. Asal mampu menerjemahkan ke Indonesia secara benar, jangan dikorup, apalagi dibelokkan maknanya. Donaturnya juga jelas, tapi jangan samakan dengan orang per orang yang biasa jual diri di Indonesia, apalagi kepada donatur dia nurut. Tapi kalau minta-minta sponsor nggak dikasih, marah-marah. Kredibilitas OCCRP ditunjukkan dengan reputasinya dari tahun ke tahun, diakui secara internasional, bisa cek daftar awardnya. Sementara di Indonesia banyak pollster yang mudah dibeli. Justru karena laporan OCCRP ini soal persepsi publik, tapi demi mengetahui ini, para Jokowis kemudian mengubah serangan. Ini karena penggelontoran data dari yang masih sewot kalah Pilpres 2024. Nggak ada hubungannya sebetulnya, setidaknya untuk saya. Karena saya membaca data dan mendengarkan fakta dan berjuang untuk proporsional sebagai rakyat jelantah belaka yang sering dalam posisi korban kebijakan. Lagian kalau dikaitkan dengan persoalan orang per orang, pembelaan Jokowi ini juga sesuatu yang sia-sia karena laporan OCCRP ini sudah tersebar ke seluruh dunia dan persepsi orang per orang siapapun, lebih-lebih investor mata dunia, tidak bisa diubah begitu saja, apalagi yang malu-maluin berjuang mati-matian bikin screenshot palsu. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelusuran, investigasi, dan keahlian kolektif jaringan organisasi internasional ini, juga kecanggihan alat serta sistem dan mekanisme yang cukup kredibel, teruji. Mereka tak hanya menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan korupsi dan kejahatan terorganisasi, namun juga berfungsi sebagai pengingat akan perlunya mengungkap ketidakadilan. Para koruptor tentu sangat membenci organisasi macam begini. Cara mendelegitimasinya ya dengan memfitnahnya. Sebagai rakyat jelantah, civil society, adanya lembaga macam OCCRP merupakan bagian penting untuk mendorong proses demokratisasi. Meski dalam soal laporan ini saya sama sekali tak tahu dan tak ikut memberikan suara, tapi lembaga-lembaga independen semacam ini semakin membuktikan ketika dipercaya oleh masyarakat, oleh publik, artinya situasi demokrasi, situasi politik, sistem kekuasaan di suatu negara bermasalah. Dan sedih jadinya karena reaksi atas laporan itu caranya norak, memalukan, nggak ada ngaruhnya di dunia.
Sementara amplifikasi persepsi negatif Jokowi itu jalan terus dan menemukan jalannya sendiri di jagat digital. Dibaca investor dunia, juga negara-negara lain tentu. Dan kita sibuk saling tuding di bawah patok kepala. Kebodohan dalam membela. Dibanding Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Jokowi lengser pada waktunya. Sebagaimana Megawati dan SBY, laporan LCCRP terjadi setelah Jokowi lengser, tapi di Indonesia dia tercatat sebagai presiden yang bermasalah. Berada dalam persepsi pro kontra sebagaimana persepsi rakyat tentang Soeharto. Tidak selesai dengan mulus dan tulus. Soal intervensi asing, AS terutama, apakah Soeharto dijatuhkan AS? Kalau mau menuding rakyat Indonesia bodoh, mestinya tudingannya adalah, bukankah Soeharto yang mengundang Amerika Serikat melalui Freeport pada awal mulanya? Memangnya Jokowi tidak mengundang investor asing bahkan untuk program hilirisasinya? Soal intervensi asing, yaitu sangat tergantung pada kita sendiri, bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Jangan kemudian menyalahkan pihak lain, karena yang kita pikirkan, apa yang terjadi dengan ketidakpercayaan dunia pada pemerintahan demokrasi di Indonesia, itu pasti akan berkaitan dengan problem-problem yang kita berharap bisa bekerja sama dengan banyak pihak, yakni tentang pemerintahan yang clear and clean, yang bersih, yang jujur, yang anti korupsi, yang tidak menindas HAM. Pikirkanlah nasib Indonesia ke depan, jangan pikirkan nasib seseorang, apalagi bekas presiden, ke depannya bagaimana. Karena nggak ada api, nggak ada asap. Di mana-mana pemimpin yang baik dihormati dan disegani, sedang pemimpin buruk bikin masalah di antara kita. Kita mengabaikan permasalahan bangsa dan negara, tentang rakyat jelata. Adanya lembaga-lembaga yang independen yang membantu proses demokratisasi, melakukan penguatan civil society. Lucunya di Indonesia justru mendapatkan penentangan dari sebagian masyarakat itu sendiri. Ini aneh bin ajaib. Kita tidak tahu apa yang dibela, pujaannya atau kebodohannya. Aku belingsatan, setan mana yang kan menolongku, membunuh lelaki itu agar aku terbebas dari tudingan matanya. Aku lupa berdoa, aku lupa berdoa. Tuhan tolong ingatkan, aku lupa.